Saya beri judul pesan yang saya bawakan, pesan profetik untuk gereja-gereja. Karena di akhir zaman ini, kalau tidak hati-hati, gereja akan membelakangi Kristus. Gereja juga bisa tersesat. Kalau di luar sana ada jiwa yang terhilang, karena mereka tidak kenal Tuhan, maka gereja juga ada gereja yang terhilang karena mereka tidak memberitakan Tuhan. Karena itu hati-hati agenda apa yang kita bawa di akhir zaman ini. Gereja harus menjadi mempelai wanita Kristus, harus menjadi pusat kerajaan Allah. Kita buka Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Kisah Para Rasul ini dalam bahasa Inggrisnya bukan hanya The Acts of the Apostles, tapi juga The Acts of the Holy Spirit. Jadi ada suatu kolaborasi Roh Kudus dan kawan-kawannya. Roh Kudus dan mitranya, yaitu para rasul-rasul di gereja mula-mula. Ditulis oleh seorang dokter, physician, seorang yang berprofesi medis, namanya Dr. Lukas. Tapi uniknya, Kisah Para Rasul ini tanpa amin atau tanpa penutupan. Seperti cut off tiba-tiba di cerita Paulus di penjara, di rumah di Roma. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan secara profetik Tuhan hendak berbicara kepada kita bahwa Kisah Para Rasul tidak pernah ditutup. Bukan berarti kita boleh lanjutkan dengan tulisan kita sendiri menjadi Alkitab, tetapi maksudnya Allah belum berhenti bekerja. Sekarang giliran gerejanya yang melanjutkan Kisah Para Rasul di gereja mula-mula. Kita mulai dengan ayat yang pertama di pasal yang ke-1, judulnya di Alkitab kita Roh Kudus dijanjikan, ini setelah Yesus naik ke sorga tentunya. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Tentang apa? Kerajaan Allah, the kingdom of God through His Son. Dr. Lukas menulisnya sebagai surat, jadi Kisah Para Rasul ini adalah a letter. Hai Theophilus, Theophilus itu adalah recipient atau penerimanya. Saya tidak tahu Theophilus itu siapa, Alkitab tidak banyak bicara. Tetapi arti kata Theophilus, nama itu punya signifikansi yang indah. Theophilus berarti sahabat Tuhan atau yang dikasihinya. Meskipun Theophilus-lah penerima surat ini pertama-tama kali, tetapi akhirnya surat ini menjadi Kisah Para Rasul untuk kita. Jadi kitalah Theophilus-Theophilusnya Tuhan di perjanjian baru ini, di akhir zaman. Bahwa kita semua adalah sahabatnya Tuhan Yesus. Kita semua adalah kekasih-kekasih sorga. Roh Kudus menulis ke kita, memberitahukan DNA melalui tangan rasul-rasul yang dipilihnya, melalui Dr. Lukas dan penanya. Hari ini kitalah surat terbuka. Roh Kudus masih berbicara dan berkarya. Kitalah Theophilus-Theophilusnya yang indah. Jangan sampai kita itu putus sahabat dengan Tuhan. Jangan sampai kita itu mengucilkan Roh Kudus. Karena zaman ini sekarang kan sudah modernisasi. Mana ada tanda mujizat? Mana ada kasih karunia? Mana ada yang namanya karunia-karunia Roh Kudus? Termasuk glosolalia atau berbicara dalam bahasa-bahasa baru. Kalimat-kalimat sorga, bahasa rahasia. Itu semuanya sudah sirna. Kita Theophilus, berarti kita tetap bersahabat dengan Tuhan. Jadikan Roh Kudus sahabatmu. Jangan ceraikan dia hanya karena sekarang ini zamannya sudah berbeda. Ada hal-hal yang adikodrati, tidak boleh diubah. Dan gereja tidak boleh mundur rohani, jangan tersesat dan terhilang pula. Gereja jangan sampai menjauh dari kebenaran, menjauh dari roh Allah, sehingga tidak jelas agenda yang kita bawa. Gereja harus tentang dan selalu melulu mengenai kerajaan Allah di dalam Kristus Tuhan. Anak-anak Tuhan di akhir zaman harus kingdom minded. Mindset kita haruslah kerajaan. Bukan hidup bagi diri sendiri. Bukan ada tembok-tembok terpisah. Sekalipun setiap gereja itu unik visi misinya. Tubuh Kristus kan gak sama.
Kan ada setiap bagiannya. Ada orang berkata, kenapa gereja kok ada macam-macam? Nah, badan Anda kan gak hanya mata. Bukan hanya fungsional setiap anak-anak Tuhan berbeda-beda. Yang satu berkarunia melayani, yang satu memimpin, yang satu memberi. Tetapi kelompok-kelompok umat Tuhan juga saling melengkapi. Mindset kita haruslah kerajaan Allah. Lakukan bagian-bagian lokalnya, tapi jangan picik hatinya. Sebab tidak ada kompetisi di dalam kerajaan ini. Yang ada hanyalah saling melengkapi. Sebenarnya persatuan itu bukan acara ya, interdenominasi. Persatuan itu bahkan bukan hanya sekedar ritual mencuci kaki sebagai simbolisme belaka. Tetapi sebenarnya di hati kita tidak punya pewahyuan baru. Kita tidak punya suatu paradigma yang datangnya dari Roh Kudus. Persatuan itu harus dimulai dari hati yang mengerti bahwa kita ini saling melengkapi. Setiap gereja juga beda-beda, karena memang masing-masing mencapai sesuatu di kilometer yang berbeda di tembok Nehemia yang sama. Bukan hanya asal Yesus adalah Tuhanmu, tapi setiap gereja memulihkan satu kebenaran. Ya, semua kebenaran harus diberitakan di setiap gereja, tetapi ada kebenaran tertentu yang ditekankan di situ, jadi jangan saling menghakimi. Kalau yang satu spesialisasi THT, telinga hidung tenggorokan, yang satu lagi adalah spesialis penyakit dalam. Dokter yang lain, seperti dokter Lukas, adalah dokter umum. Ada juga yang dokter gigi. Itu semua adalah bagian tubuh, bukan? Itu yang disebut dengan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dimulai dari pastors, preachers, pengkhotbah, gembala, hamba-hamba Tuhan, gembala sidang. Sampai seluruh majelis, seluruh pengerja, full-timernya juga, hingga seluruh jemaat. Roh persatuan itu tidak sama dengan keseragaman. Unity is not uniformity. Kalau gereja semua jadi satu juga nggak cukup, satu gedung atau bahkan lapangan. Jadi masing-masing digembalakan. Tapi dibutuhkan kebesaran hati setiap hamba Tuhan untuk mengerti perannya adalah bagian daripada gambar besar. Setiap jemaatnya juga sama. Saling menggembalakan. Menumbuhkan domba-domba yang dipercayakan. Kalau nggak tumbuh di tempat saya, dengan senang hati kalau bisa tumbuh di tempat lain. Jadi karena itu kata-kata seperti tarik-tarikan jemaat, curi domba, itu nggak perlu ada. Sebenarnya kalau domba itu bertumbuh, nggak bisa dicuri kemana-mana, bukan? Jadi kita nggak boleh picik hati. Yang ada malah curi rumput. Jadi domba-domba yang jajan, padahal itu bukanlah rumah rohaninya. Tapi nggak apa-apa, selama itu adalah rumah Bapa, rumah Allah. Yesus berkata begini umur 12. Ketika dipanggil pulang sama papa mamanya, dimarahi, kamu kemana aja? Kita udah jalan on the way, OTW, udah perjalanan kembali. Kamu menghilang. Perkataan Yesus mencengangkan mereka. Bukankah aku harus ada di rumah Bapakku? Church, it's God's home. Mari kita hargai itu. Dan penting untuk kita feel at home. Dan asal kita makan dari rumput Tuhan, dari firman yaitu Alkitab. We're always with the Father. Jadi saya nggak pernah merasa gimana gitu sebagai seorang hamba Tuhan. Saya nggak memiliki domba, saya nggak memiliki umat Allah. Saya ini hamba, kita ini hanyalah hamba, pengelola. Dan kalau kita setia dalam perkara sederhana, perkara rumit pun diberi. Kalau perkara kecil kita bisa dipercayai, perkara besar pun terjadi. Jadi pertumbuhan itu datang dari Tuhan, bukan dari Apolos yang menyiram, bukan Paulus yang menanam. Tuhan yang menumbuhkan. Pertumbuhan juga artinya jumlah, size of a business. Tingkat pengurapan seseorang bukan berarti ada atasan bawahan, enggak. Tetapi kalau orang itu semakin dipakai dan diurapi, itu karena mungkin dia setia. Jadi kita nggak boleh iri hati. Itulah mentalitas kerajaan Allah. Dan Roh Kudus paling senang tinggal di dalam benak orang yang demikian. Karena Roh Kudus jadi bisa tukar pikiran, bukan berarti Roh Kudus belajar dari kita. Artinya Roh Kudus merasa bahwa orang ini mengerti dunianya. Roh Allah itu bukanlah roh agama. Roh suci bukanlah roh agamawi. Ayat 4 kita baca dulu. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Ini Dr. Lukas catat tentang Yesus ya. Masih bicara tentang biografi Tuhan. Ia makan bersama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus.
Baptisan Roh Kudus menjadi bahan perdebatan sepanjang abad. Baptisan Roh Kudus itu ada yang percaya, ya udah ketika orang itu terima Yesus ya sudah dibaptis dengan Roh Kudus. Betul sih, artinya kalau Roh Kudus tinggal di dalam diri seseorang, karena kita nggak bisa berkata Yesus Tuhan kecuali oleh Roh Tuhan. Tapi ada yang percaya the second blessing atau berkat kedua baptisan Roh Kudus itu diberikan setelah the conversion experience atau pengalaman lahir baru. Lalu sekian lama setelah itu seperti para rasul ini mereka dipenuhi oleh Roh Allah. Meskipun sebelumnya sudah ada tanda-tanda, sudah ada percikan-percikan urapan. Rasul-rasul bukannya diutus sama Tuhan 70 berdua-berdua. Lalu mereka menyembuhkan segala. Tetapi memang the full measure atau takaran penuh itu terjadi setelah Pentakosta. Setelah kematian Yesus tentunya robek tirai bait suci dari atas ke bawah. Dan Roh Kudus dicurahkan ke atas setiap manusia, on all flesh dalam bahasa Inggrisnya. Anak kecil pun bernubuat, anak muda mendapat penglihatan, orang tua mendapat mimpi kepada semua hamba-hamba Tuhan, laki-laki dan perempuan. Jadi nggak ada diskriminasi, nggak ada hamba dan tuan, semua orang yang haus lapar dipenuhi oleh Roh Allah. Baptisan Roh Kudus yang mana? Baptisan Roh Kudus juga sangat diyakini oleh banyak orang di dunia, anak-anak Tuhan, bahwa selalu datang dengan tanda berbahasa roh atau berbahasa lidah. Ini pun jadi perdebatan antar gereja. Bahasa lidah itu, bahasa roh itu, bahasa new languages atau bahasa baru itu adalah bahasa Jepang bagi orang-orang yang nggak bisa bahasa Jepang sama sekali atau tiba-tiba bisa ngomong bahasa Perancis padahal orang itu orang Indonesia nggak pernah belajar luar negeri, nggak pernah belajar bahasa lain. Ya betul, itulah tafsiran-tafsiran. Tapi Paulus juga berkata di Korintus bahwa dia itu berbahasa roh lebih dari mereka. Dan kalau dia berbahasa roh, dia membangun manusia rohnya. Tapi kalau dia berdoa dengan akal budi, dia membangun akal budinya. Saya rasa Paulus sedang memberitahu versi lengkapnya, bukan hanya pada saat Pentakosta. Sedetik waktu itu yang terjadi, menjadi pesan bagi 3.000 yang lagi bengong lihat mereka kiranya mabuk. Padahal hari masih pukul 9 pagi hari. Dan mereka mendapatkan satu pesan dari Tuhan. Lidah-lidah api itu berbicara dalam bahasa macam-macam di sana. Sebanyak orang yang hadir di situ, setiap bahasa asing terucapkan lewat mulut para rasul yang dipenuhi. Tapi Paulus berbicara something lebih. Dia berbicara tentang keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Bahasa roh, bahasa lidah bahkan bukan hanya satu tanda, itu tanda pertama. Setelah itu orang itu jadi berani memberitakan Injil. Lalu habis itu mulai muncul karunia-karunia yang bukan dari dirinya, sebab orang itu tidak begitu. Seperti Petrus yang dahulu kala dia pecundang, ketakutan, menyangkal Tuhan terang-terangan hanya karena dia tertekan oleh keadaan. Tapi tiba-tiba dia di gerbang indah berkata, "Emas perak tidak kupunya, apa yang kumiliki kuberikan padamu, bangkit dan berjalanlah." Tiba-tiba kok jadi seperti bahasa orang duniawi, sakti. Dari mana urapan ini? Padahal Petrus sudah ikut Yesus 3,5 tahun sebelumnya. Tapi Yesus berkata begini sama murid-muridnya, bukan hanya Petrus saja. Kepada semua dia berkata, lebih baik aku pergi. Kalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Roh Kudus kalau datang, dia akan menginsafkan dosa, kebenaran dan penghakiman. Dunia akan diinsafkan. Lalu Roh Kudus itu akan mengingatkan apa yang telah kuajarkan kepadamu. Dia akan memuliakan aku, memberitahu kepadamu apa yang dia terima dari aku. Dia akan memberitahu kepadamu hal-hal yang akan datang. Dia memimpinmu dalam segala kebenaran, mengajarimu segala sesuatu. Wow, powerful sekali. Setelah itu jadi berani. Lalu mereka pun dibuat semakin hari semakin suci. Jadi bukan hanya berbahasa roh, lalu hanya untuk show off saja. Bukan, itu adalah bahasa doa. Tapi kadang-kadang juga ada yang namanya karunia berbahasa roh dan menafsirkan bahasa roh. Untuk kasus-kasus khusus, para misionaris banyak alami itu. Ayat 6, Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, ini pertanyaan murid-muridnya, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawab Yesus, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi, ini ayat yang sangat terkenal itu, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, dan di seluruh Yudea, dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Berhenti di situ dulu, saya jelaskan ini. Ayat 6 pertanyaan mereka itu lugu. Tuhan,
Maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel, itu artinya the state of Israel. Maukah kau memulihkan sekarang juga negara politik daulat Israel? Mereka merujuk kepada politik, bukan pada kerajaan Allah. Seperti saya katakan tadi, pertanyaannya lugu, keluar dari hati yang tidak sepenuhnya tahu what the kingdom is. Apakah kerajaan itu? Dia berkata, kapan Tuhan pulihkan bangsa Israel sebagai sebuah negara berdikari, sebagai negara independen, tidak lagi di bawah jajahan Romawi, Itali. Interest mereka adalah pada perkara-perkara dunia, meskipun itu ya penting. Tetapi Tuhan punya kepentingan yang jauh lebih darurat, yaitu keselamatan. Injil diberitakan, kerajaan Allah yang masuk dalam hidup manusia, kehidupan sehari-hari, mengubah dia dari dalam, alias lahir baru, memberi dia hakikat yang baru, manusia lama telah mati. Dan menjadikan manusia berdosa ini ciptaan-ciptaan Allah. Dia nggak ngerti itu, dia nggak melihat kepada perkara-perkara yang spiritual, perkara-perkara rohani. Dia hanya menilai dengan apa yang kasat mata. Dia berkata, Tuhan, kapan engkau akan memulihkan kerajaan bagi Israel? Mereka menganggap Yesus itu bisa menjadi harapan untuk political figure, atau figur politik mereka. Bukankah waktu mereka yel-yel, Hosana, Hosana, Yesus masuk, disambut dengan daun palem yang indah. Anak-anak kecil pun berlari-lari menyanyi. Mereka beberkan pakaiannya supaya Yesus tidak berjalan di atas aspal tanah, di atas keledai Tuhan dielulukan. Kan mereka berharap Yesus jadi apa? Jadi seorang proklamator negeri mereka, supaya bisa membebaskan negeri mereka dari jajahan jasmani, bukan dosa. Yang lebih penting kan jajahan dosa. Tapi ternyata mereka tidak lihat bahwa isunya itu dosa. Mereka lihat ini hanyalah sesuatu yang bisa diselesaikan di alam jasmani. Mereka masih buta secara rohani, sebagian besar orang itu. Demikian pula Yudas Iskariot kan kecewa sama Tuhan. Dia melihat kok Tuhan tidak bisa menjadi figur yang dia harapkan. Banyak murid-murid juga kira buyarlah sudah ketika Yesus digantung di kayu salib itu. Pertanyaan saya adalah, ekspektasi kita akan Kristus apa? Agenda tertinggi kita apa? Kalau nggak hati-hati, gereja-gereja hari-hari ini hanyalah memberitakan Injil sosial ekonomi. Kita hanya mengikuti seluruh politik yang terjadi di dunia. Loh, saya tahu kita harus jadi tiang dan garam, apalagi kalau ada orang-orang yang memang menggeluti bidang-bidang itu, seperti Esther, seperti Yusuf, bukan di Potifar, tapi di Firaun dalam kerajaan Mesir itu. Seperti Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego di negeri orang. Mereka juga adalah official atau petinggi-petinggi negeri. Yusuf kan jadi Perdana Menteri. Saya ngerti ada orang-orang yang dipasang di sana, dan kita juga harus aware, mau tahu dengan kondisi sekeliling kita. Tapi hati kita harus menjadi milik kerajaan Allah. Dan kita harus tahu bahwa masalah di dunia ini bukanlah politik ekonomi. Sebenarnya masalah sesungguhnya di bumi ini adalah dosa. Andai kata manusia tidak berdosa di dalam hatinya, kan gak ada yang namanya semua tembok-tembok yang dipasang. Otomatis semua senjata perang digantikan, mungkin diubah, ditransformasi menjadi alat-alat untuk bercocok tanam. Buat apa nuklir dan bom-bom semua itu? Buat apa semua pesawat-pesawat tempur dan seluruh peluru? Itu karena manusia tidak percaya manusia. Apa akarnya? Bukan rasa takut, benci, dosa, rasa tidak percaya. Gak bisa sih, dunia gak bisa diubah itunya. Itu menunggu kedatangan Tuhan. Tetapi Injil harus diberitakan. Dan kita tahu agenda tertinggi daripada Kristus adalah Injil Kerajaan Allah. The Gospel of Peace, Injil damai sejahtera. Sebab kita tahu masalah sesungguhnya, rumpun setiap problema, nenek moyang masalah, itu adalah pada kejatuhan manusia. Dan antidot atau obatnya yang pertama dan utama, yang terutama, dimulai dengan itu, itulah segala-galanya, lalu semuanya follow up atau semuanya menyusul pada tempatnya, adalah ketika seseorang surrender his heart to Christ. Ketika hatinya menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan itu yang mereka belum bisa lihat. Kalau nggak hati-hati, gereja hari-hari ini juga tersesat.
Yang kita beritakan adalah seputar agenda manusia. Bahkan kalau nggak hati-hati, setiap gereja kalau tidak mengerti kenapa Tuhan besarkan, nanti akan jadi picik hati. Jadi kita menjadikan gereja sebagai benteng kita. Tapi kita gagal melakukan agenda yang lebih besar. Saya percaya kalau gereja yang Tuhan percayakan pada saya ini menjadi besar, tujuannya pasti jelas untuk komunitas apa. Untuk dunia. Untuk pekabaran Injil. Yang pasti gereja tidak boleh meninggalkan hal-hal seperti misi dan doa. Mission and prayer. Di gereja kami, gereja yang saya gembalakan, tidak ada departemen misi. Karena seluruh gereja kami adalah tentang misi. Tidak harus pergi ke Afrika. Tidak harus pergi ke Somalia. Tetapi setiap anggota jemaat yang dipercayakan pada kami, itu bukan supaya mereka hanya menghangatkan kursi. It's never the congregation for the church. It's the church for the congregation. Bukan umat Tuhan untuk gerejanya. Tapi gereja untuk umat Tuhan. Kamilah nilai tambah. Dengan hadirnya gereja dan mereka bergabung di sini, mereka dikelola demikian rupa untuk didaur ulang dari kehidupan masa lalunya menjadi saksi-saksi Kristus, lalu dilempar dan diutus kembali ke dunia mereka menjadi tiang dan garam. Menjadi terang dan garam. Jangan jadi tiang garam ya. Itu berarti udah gak berfungsi dan berguna. Tapi menjadi terang dan garam. Gereja kami adalah tentang misi. Gereja harus begini. Itulah sebabnya, ya tapi gak apa-apa juga kalau ada gereja yang punya departemen misi asal betul-betul melaksanakan. Karena misi adalah nafas hidup. Mission and prayer tidak boleh ditinggalkan. Karena ayat 8. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Dan di seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Misi. Kamu akan terima Roh Kudus. Banyak waktu dengan Roh Allah. Ada tebal kerohanian di sana. Bukan roh agamawi loh ya. Bukan being religious, but being spiritual. Bukan menjadi orang yang religius, tapi orang yang rohani. Yang berjalan dengan Roh Kudus. This is powerful. This is what the world needs. Misi. Kamu akan menerima kuasa dulu. Roh Kudus turun ke atas kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung dunia. Gereja yang tidak melakukan ini, gereja yang terhilang, saudara. Injil itu emergency, saya bisa lihat dari ayat 8. Kamu harus beritakan Injil dan menjadi saksiku di Yerusalem, dari Yerusalem. Banyak orang menafsirkan begini, di Yerusalem itu harus kembali ke rumahmu atau ke kampung halamanmu. Iya sih. Tapi para rasul tidak punya waktu dan kesempatan untuk kembali ke kampung halaman. Jangan lupa, mereka ini stranded, mereka ini terdampar di Yerusalem. Karena mereka kan dianiaya. Waktu itu kan ketakutan maksudnya. Yesus dibunuh, master guru mereka digantung di atas kayu salib. Lalu singkat cerita, setelah mati bangkit, lalu menampakkan diri berhari-hari, berminggu-minggu. Maka Yesus naik ke sorga di depan mata mereka. Belum sempat nih mereka kembali ke tempat asal. Karena rasul-rasul ini semua dari Galilea. Galilea itu utara Israel. Yerusalem itu selatan. Dan mereka belum sempat untuk pulang. Harusnya kalau Yerusalem itu berarti kampung halaman, harusnya bunyinya begini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan pulang dulu. Lalu dari situ kamu akan menjadi saksiku di Galilea. Di Kapernaum. Terus baru Yerusalem. Lalu lanjut ke seluruh dunia. Enggak, Tuhan bilang langsung di Yerusalem, belum ganti pakaian. Istilahnya. Belum sempat pamitan. Dia berkata, dari sini langsung ya. Enggak sempat kembali ke tempat memancing mereka di Danau Galilea. Di Yerusalem. Injil itu dimulai dari kesadaran bahwa ini emergency dan Anda ambil peran di dalamnya. Bersaksi itu adalah bagian dari orang-orang yang menyadari bahwa itu adalah panggilan. Dan itu panggilan kita semua. Celakanya banyak anak-anak Tuhan tidak menyadari itu. Itulah sebabnya saya sebut banyak anak sulung yang tersesat daripada anak bungsu yang meninggalkan Tuhan. Kalau orang dunia dari dulu kan sudah ada di luar rumah bapaknya. Tapi celaka bukan? Anak sulung malah justru yang tidak mengenal kehendak Allahnya. Malah justru tidak mengenal isi hati bapaknya. Itulah sebabnya saya yakin bahwa sebanyak-banyak orang yang tersesat di luar sana karena belum kenal Yesus.
sama banyaknya orang yang tersesat di dalam gereja meskipun mengaku kenal Yesus. Karena itu sekarang saya bicara bukan pada si bungsu. Firman ini saya tujukan untuk si sulung. Pesan profetik untuk gereja-gereja. Untuk Anda dan saya. Injil itu darurat. Saya kasih contoh ya. Mulai dengan Tuhan Yesus saja. Tuhan Yesus itu kelahiran Bethlehem. Tapi setelah Tuhan Yesus itu dibaptis di sungai Yordan, dibawa ke padang gurun, keluar, langsung memberitakan Injil kerajaan Allah. Tuhan Yesus tidak memulai ministrinya di Bethlehem sebelah selatan, itu lebih selatan, dan itu selatan sama selatannya dengan Yerusalem. Tuhan Yesus langsung mulai di utara. Tempat di mana atap rumahnya dibolongin, dibuka, padahal itu mungkin rumah kontrakan. Itu kan di Kapernaum. Ministry base Yesus itu di sebelah utara sono, bukan di selatan. Yesus itu kelahiran Bethlehem, tapi nggak memulai pelayanannya di Bethlehem. Baru wisuda dari padang pasir, Tuhan Yesus langsung melayani kehendak Bapaknya di mana saja, kapan saja. Contoh lagi, Paulus itu dari Tarsus, bertemu dengan Kristus di Damsyik atau perjalanan ke Damaskus. Tapi Paulus melayani pelayanannya langsung di tempat di mana dia masuk ke situ, lalu dia dilindungi oleh umat Tuhan, anak-anak Tuhan, didoakan, dari sana langsung dia memberitakan Injil, membela imannya. Sehingga dia dikejar-kejar mau dibunuh. Murid-murid ini semuanya orang Galilea Utara, tapi mereka memulainya di Yerusalem. Detik Anda mendengarkan ini, Anda bisa mulai di rumah. Yerusalemmu tidak tentu di rumahmu. Mungkin Anda sedang berada di mobil saat ini dengan teman. Atau mungkin Anda di transportasi umum. Atau mungkin Anda di sekolahan. Atau mungkin Anda sedang chatting dengan teman, dengan seorang rekan. Atau di kantor sekarang, sambil maskeran. Anda bisa bicara dengan seseorang. Anda beritahu sama dia, orang itu, tentang kasih Tuhan. Mungkin dibukakan kesempatan oleh Tuhan untuk kesaksian. Segala sesuatu kondisi, tidak ada yang merupakan halangan. Di mana Injil darurat, di situ on the spot, Tuhan langsung mengurapi dan memakaimu. Tuhan itu sudah nunggu 2000 tahun lamanya untuk Anda melangkah. Jadi jangan berkata, tunggu dulu, aku pulang tukar pakaian, aku kembali pamitan. No. Yerusalemmu itu is just anywhere. Kita bisa mulai di mana saja, kapan saja. Asal hati kita menyadari bahwa Tuhan menunggu kita. Detik kita tahu, iya ya, aku telah mengulur-ngulur waktu. Berapa banyak orang telah binasa. Ini waktunya. Saya itu terima baptisan Roh Kudus dengan tanda berbahasa roh atau berbahasa lidah itu di kamar mandi. Anywhere, di mana aja. Di mana aja. Tentunya bukan untuk cari perhatian di tempat umum ya. Jangan jadi orang Farisi yang berdoa di pinggir jalan. Maksud saya anywhere itu, you can experience God anytime. And God can use you starting from anywhere. Anda bisa alami Tuhan kapanpun saja. Dan kita bisa dipakai Tuhan dari mana saja. Jangan berkata, Tuhan aku tunggu nanti sampai hidupku sudah sempurna. Aku tunggu sampai masalahku pergi. Nggak akan pernah datang. Hari itu, saudaraku. Ayat yang ke-9, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, ini lucu. Waktu Yesus naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Ayat 10 dan 11 ini lucu. Lucunya di mana? Mereka itu natap Yesus menghilang di langit, ditutup awan, dan semua masih menengadah seperti ini. Nggak capek apa itu lehernya? Waktu naik tiba-tiba berdiri 2 orang yang bukan golongan mereka berpakaian putih, kita semua tahu itu malaikat. Dan menepuk mereka istilahnya. Kira-kira begitu dan berkata, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Kenapa bengong lihat ke atas? Rasul-rasul itu selalu 1 langkah terlambat. Sadar nggak? Itu juga seperti gereja Tuhan hari-hari ini. We're always late by 1 step.
Pada waktu Yesus sudah bangkit, mereka masih lihat ke kubur. Masuk ke sana, masih tengok-tengok, lihat ke kiri kanan, kain kanvasnya. Kain kapannya. Mereka lihat-lihat, Yesus sudah nggak di situ. Butuh malaikat beritahu, yang kau cari itu sudah bangkit. Kubur ini kosong. Yesus bangkit, mereka masih lihat kubur. Yesus mau naik ke kayu salib, Petrus masih bisa halangi dan berkata, tidak akan terjadi padamu. Sampai-sampai Tuhan tegur dia, enyahlah iblis. Engkau memikirkan pikiran manusia. Coba lihat, selalu terlambat. Yesus sudah nggak ada, mereka masih lihat ke atas, bengong aja. Padahal Yesus sudah tunggu mereka di ruang doa mereka. 10 hari lagi, Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan atas mereka. Dan mereka menjadi saksi-saksi yang hebat. Kita selalu terlambat. The church punya satu kebiasaan buruk, yaitu always late in God's plan. Selalu telat dengan rencana Tuhan. Ketika Tuhan sudah mau melakukan ini, kita masih bingung dengan perkara-perkara lama. Ketika Tuhan sudah membawa kita maju, kita masih urus-urus yang di belakang. Tuhan ajak kita melihat ke atas, kita masih bertengkar dengan kiri kanan. Kalau kita masih berdebat hal-hal yang tidak menambahkan apa-apa pada iman. Sayang sekali. Kita tidak take care anak-anak kecil karena kita merasa anak-anak tahu apa. Dunia sudah laju dan menargetkan mereka untuk rusak sembarangan. Ketika kita sadar, kita baru garap itu, udah banyak terlambatnya. Tapi lebih baik terlambat daripada tidak melakukan apa-apa. Anak-anak muda juga kita biarkan. Kita nganggap anak-anak muda nggak bisa komitmen sama Tuhan. Ternyata mereka bisa komitmen sama dosa hingga kecanduan. Itu pun tidak membuat gereja sadar untuk merampas orang-orang muda ini dari maut dan dari api penghakiman. Merampas langsung dari tangan iblis yang merenggut masa muda mereka. Orang-orang tua kita berkata, udah kadaluarsa. Padahal Tuhan berkata, mimpi mereka aku akan pulihkan. Orang-orang tua akan mendapat mimpi. Mimpi-mimpi baru, dan aku akan pulihkan dan genapi mimpi-mimpi lama mereka. Ketika satu persatu orang-orang tua itu hilang dari gereja, satu persatu di antara mereka hancur lebur. Kita belum sadar-sadar pula. Kita tidak sungguh-sungguh memberitakan firman Allah. Kita tidak bangun hidup mereka dan mimpi mereka. Kita jadikan mereka objek-objek untuk membangun mimpi kita. No. Selalu gereja untuk mereka, bukan mereka untuk gereja. Kalau kita bangun mereka dengan senang hati, mereka akan membangun bersama dengan kita. Mereka akan dengan senang hati membangun bersama-sama apa yang menjadi visi gereja. Sayang sekali kalau saya lihat banyak gereja Tuhan itu terlambat. Tapi belum telat. Asal jiwa masih dalam raga, Tuhan belum datang. Ini waktunya kita kejar ketinggalan kita. Ingat, orang-orang tua akan mendapat mimpi kalau Roh Kudus dicurahkan. Anak-anak muda akan mendapat visi dari Kristus atas hidup mereka. Selama ini mereka hidup sembarangan. Anak-anak kecil pun akan hidup dalam nubuatan. Kita akan melihat generasi anak panah dibangkitkan. It's time for church to wake up from her sleep. Gereja untuk bangkit, bangun dari tidur pulasnya dan kembali kepada amanat agung. Jangan tinggalkan dan lupakan misi dan doa. Jangan ceraikan Roh Kudus di dalam gereja. Lalu terakhir kalimat ayat 11 itu ada sesuatu yang sangat unik sekali. Dan berkata kepada mereka, inilah seruan malaikat. Hai orang-orang Galilea. Ini apakah prejudisme atau rasis? Bukan. Untuk mengingatkan mereka, kacang jangan lupa kulitnya. Orang Galilea itu terkenal medok. Dia itu medok. Orang Galilea itu ada aksennya. Orang utara itu kurang terpelajar. Di bawah-bawah itu loh yang highly educated. Bahkan religious zaman dulu. Pendidikan-pendidikan yang tinggi itu selalu pendidikan yang religius. Ya, dan ini mereka yang dapat kesempatan ini adalah orang-orang yang privilege. Orang-orang yang punya koneksi. Sedangkan orang-orang di utara itu semuanya, kalau nggak nelayan dia petani. Mereka semua pekerja kasaran. Ketika malaikat berkata, hai orang-orang Galilea, itu bukan menghina.
untuk mengingatkan mereka bahwa Tuhan memilih orang Galilea karena orang Galilea lah yang memberikan diri, sementara orang-orang di bawah sana yang menyalibkan Yesus di selatan situ. Tuhan berkata apa sama kita? Tuhan pakai siapa saja yang bersedia, siapa saja yang mau. Tuhan tidak menunggu orang yang mampu. Ini kata-kata klise, kita semua sudah tahu. Tuhan cari orang yang mau dan Tuhan mampukan dia. Orang Galilea dipakai Tuhan ke ujung dunia, itu nggak masuk akal. Inggris saja dia nggak bisa. Bahasa Ibrani aja, bahasa Aramean, bahasa Aramek maksudnya, bahasa lokalnya aja medok. Dijadikan bahan ketawaan. Pokoknya kalau mereka bicara, ngobrol gitu di dalam suatu social gathering, itu semua orang langsung look down. Ini orang-orang daerah ini. Ini orang-orang dusun. Yang ningrat-ningrat, yang elit-elit itu yang selatan itu, yang bahasanya nggak ada aksennya sama sekali. Lihat, mereka diberi janji sama Tuhan sampai ujung bumi. Nggak cuma Yerusalem, Yudea, seluruh provinsinya, kota lain kena. Samaria bahkan yang tertutup terhadap orang Yahudi, tertutup bagi Injil juga. Mereka akan bisa tembus. Dan bahkan sampai ke ujung dunia. Sampai ke Italia bahkan dinubuatkan. Sampai ke Eropa, sampai ke Turki. Tuhan berkata, orang-orang Galilea yang pertama-tama aku rilis. Siapa yang menobatkan orang Italia yang pertama? Petrus si nelayan yang buta huruf itu. Mungkin dia nggak bisa baca, siapa tahu. Petrus yang tidak terpelajar, yang memenangkan Cornelius. Dia seorang perwira lumayan, dia bukanlah sersan. Ini orang terpelajar, orang besar, orang berpengaruh, berkedudukan, punya kuasa lagi, pegang senjata. Tapi siapa yang menobatkan? Orang Galilea. Petrus waktu ngomong mungkin bahasa aslinya sendiri aja medok banget. Mana bisa dia bahasa Italia. Tapi Tuhan pakai Petrus, orang Galilea itu. Tuhan pakai kita itu bukan berdasarkan lihat kita itu membanggakan enggak. Tuhan pakai kita berdasar hati. Dan Tuhan berkata, orang Galilea yang kupilih. Siapa akan protes terhadap saya? Mereka akan kubawa sampai ujung dunia. Memang nanti ada orang lain yang akan menyusul. Tapi orang Galilea yang buka pintu, Cornelius dan lainnya, dibuka oleh orang-orang yang medok bahasanya. Isn't that powerful? Jangan berkata, aku mana bisa. Kalau Tuhan tidak punya pilihan, bukannya Tuhan tidak bisa, tapi Tuhan tidak memaksa. Kalau tidak ada orang memberi diri, Tuhan pilih siapa saja. Jangan terkejut dan kaget nanti, orang yang kita hina dipakai Tuhan secara luar biasa dan diangkat super tinggi oleh Kristus. Semua kembali ke sini. Siapa menangkap kerajaan Allah di hati? Siapa yang mindsetnya kerajaan Tuhan dan paradigma? Siapa yang berkata, Roh Kudus, urapi aku. Siapa yang haus? Itu yang dipilih Kristus. Pesan profetik bagi gereja-gereja. Kepada setiap orang yang mendengarkan ini. Ada sebuah sayembara dari sorga. Sayembara itu di kitab Yesaya. Siapakah yang akan kami utus? Siapakah yang kuutus? Siapakah yang akan pergi untuk aku? Mari kita angkat tangan dan berkata, ini aku. Utuslah aku. Aku mau menjadi alat di tanganmu. God bless the churches. And God bless your church. Tuhan memberkati gereja-gereja. Dan Tuhan memberkati gereja Anda. Mari kita semua angkat tangan bersama-sama di akhir daripada pesan ini. Urapanmu memenuhi kami. Anointing, fall on me. Anointing, fall on me. Let the power of your Holy Spirit fall on me. Anointing, fall on me. Urapan penuhiku. Urapan penuhiku. Biarlah kuasa dari Roh Kudus penuhiku. Urapan penuhiku. Biarlah kuasa dari Roh Kudus penuhiku. Urapan penuhiku.
Amin.